Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Manumpal, yaitu dengan nomor WP 2011 0039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu PSDM, dengan berjudul Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Baru Berbasis Web pada Belanja Keramik Cikarang. Latar belakang. Pada saat ini, Belanja Keramik merupakan anak perusahaan PT Kia Keramik yang bergerak di bidang penjualan keramik. Dalam kegiatan mendapatkan tenaga kerja atau perekrutan karyawan masih menggunakan media cetak atau iklan di koran yang hanya tampil sekali saja sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Informasi-informasi dari sumber dalam perusahaan dengan melakukan pengumuman terbuka dalam perusahaan secara tertulis untuk dapat diketahui oleh seluruh karyawan. Hal ini rentan dengan adanya hubungan keluarga, saudara, serta teman nekat yang dapat menimbulkan bermacam-macam tuntutan dan masalah di dalam perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja dalam melayani para pelamar, maka dibutuhkan sistem rekrutmen dengan menggunakan teknologi komputer, yaitu berbasis web. Landasan teori rekrutmen karyawan itu merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi yang sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Sistem informasi rekrutmen. Sistem informasi rekrutmen atau rekrutmen merupakan sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Rekrutmen online adalah cara untuk menyediakan bisnis dengan cara efisien dan lebih murah untuk mengisi posisi dalam sebuah perusahaan. Berikut ini kelebihan penggunaan rekrutmen pada perusahaan, yaitu hemat biaya, menjaring lebih banyak kandidat, mudah dan fleksibel. Perancang sistem informasi rekrutmen pada perusahaan belanja keramik. Profil perusahaan. PT Belanja Keramik didirikan pada tahun 2010, merupakan produsen utama dari keramik, dan PT Belanja Keramik ini merupakan anak perusahaan dari PT Keramika Indonesia Asosiasi atau singkat dengan KIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit profil perusahaan dari PT Keramika Indonesia Association atau KIA. PT KIA ini didirikan pada tahun 1953. Awalnya pabrik di Tanjung Pandang, Belitung, hanya memproduksi beberapa jenis alat makan dengan kapasitas yang sangat kecil. Namun mulai tahun 1968, ia merupakan produsen utama dari keramik dinding yang berkualitas sangat baik, termasuk aksesorisnya. Saat ini dengan 725 orang staf yang sudah training dengan baik dan memiliki performa yang sangat baik, perusahaan dapat brand Kia, Impresso, dan Spectra mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari pasar atas kualitas produknya, baik secara domestik maupun internasional yang meliputi Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Identifikasi persoalan. Perusahaan belanja keramik ini masih menggunakan cara yang manual, yaitu calon tenaga kerja dalam kegiatan mendapatkan tenaga kerja atau perekrutan karyawan masih menggunakan media cetak atau iklan di koran yang hanya tampil sekali saja, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Informasi-informasi dari sumber dalam perusahaan dengan melakukan pengumuman terbuka dalam perusahaan secara tertulis dapat diketahui oleh seluruh karyawan. Hal ini rentan dengan adanya hubungan keluarga, saudara, serta teman nekat atau nepotisme yang dapat menimbulkan bermacam-macam tuntutan dan masalah dalam perusahaan. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah penyelesaian masalah. Pertama ada analisa kebutuhan perangkat lunak. Tahap analisis dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem agar dapat dipahami sistem seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Desain sistem. Tahap desain adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program sistem, termasuk struktur data, arsitektur sistem, representasi termuka, dan prosedur pengujian. Tahap ini
mentranslasi kebutuhan sistem dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program rapat pada tahap selanjutnya. Selanjutnya itu ada use case diagram. Kita langsung saja masuk ke use case diagram pelamar. Use case diagram pelamar ini memiliki hak akses terbatas terhadap penggunaan informasi. Fungsi pelamar diantaranya melihat lowongan kerja, melihat cara melamar kerja, melihat informasi dan menginput data pelamar kerja. Syarat untuk mengakses fungsi tersebut, pelamar harus melalui fungsi registrasi dan dilanjutkan ke fungsi login sebagai user. Kemudian pada fungsi input data pelamar, beberapa fungsi tambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, di sini ada use case diagram admin, bisa dilihat. Selanjutnya itu ada activity diagram, menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem bisnis. Yang perlu diperlihatkan di sini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang pertama itu ada activity diagram pengunjung website, bisa dilihat. Selanjutnya itu activity diagram calon karyawan baru, bisa dilihat. Selanjutnya ada activity diagram admin, bisa dilihat. Selanjutnya itu ada biaya yang dibutuhkan. Angka pertama adalah kalkulasi gaji, selanjutnya menghitung semua biaya perekrutan yang biaya opportun yang meliputi perekrutan, wawancara, onboarding, dan pelatihan. Kemudian beri tambahan sekitar 20% sampai 30% dari gajian pertama. Bandingkan hasil dengan outsourcing seluruh proyek ke perusahaan penyedia jasa pemerataan aplikasi berbasis web atau software house. Berikut ini adalah perkiraan yang sangat disederhanakan dari ketiga jenis proyek berdasarkan kompleksitasnya. Ini dikompilasi untuk memberi gambaran tentang bagaimana biaya jasa pembuatan aplikasi berbasis web bervariasi tergantung pada kompleksitas proyek. Yang pertama itu dasar halaman dengan informasi statis dan biayanya sekitar 75 juta. Kompleksitas sedang, halaman dengan informasi statis, beberapa unit fungsional dan API, juga integrasi pihak ketiga, biaya aplikasi berbasis web di tingkat kompleksitas sedang dimulai dari 5 juta. Sangat kompleks, semua fitur dari kompleksitas sedang ditambah seperti pengguna, high user load, dan statistik khusus, biayanya bisa mencapai 1,5 juta. Pengujian. Tahap pengujian fokus pada sistem dari segi logika dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian dari sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Berikutnya itu ada tampilan user interface recruitment, bisa dilihat ini ada gambar halaman, selanjutnya ada gambar misi berita calon pegawai baru, dan sini adalah ada halaman profil calon karyawan baru tersebut, dan ini adalah apabila pelamar sudah diterima. Kesimpulan, dengan adanya website sistem informasi belanja akademik memiliki sarana berbagai informasi yang lengkap dan jelas serta menjadi lebih efisien dan efektif dalam hal penyampaian informasi. Website ini dapat mempermudah perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan baru dengan melalui tahapan penyeleksian dokumen dan tes online untuk mengetahui kualitas dari pelamar yang sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Sistem ini juga dapat meminimalisir human error atau kehilangan data penghubungan atau penggunaan kertas sampai dengan kesalahan pendataan calon karyawan baru. Dapat memberikan keringanan kepada perusahaan sehingga dapat menghemat waktu dan mengurangi biaya iklan di media cetak karena sistem penerimaan dan penyeleksian calon karyawan baru dilakukan secara online. Baik, sekian hasil presentasi tugas saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.